Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Anggraini dengan NIM 196220042 dari kelas akuntansi pagi 2 semester 6. Di sini, saya akan menjawab pertanyaan ujian dari MK Lembaga Bank dan Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution, SEMM. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan terdiri dari dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari, yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral merupakan suatu institusi atau badan usaha nasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Yang kedua ada Bank Umum. Bank Umum adalah lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. Selanjutnya, lembaga keuangan non-bank terdiri dari yang pertama Pegadaian. Pegadaian adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan penawaran layanan peminjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan. Yang kedua, Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan, simpanan maupun pinjaman. Yang ketiga, ada lembaga asuransi. Lembaga asuransi adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat ada leasing. Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Yang kelima ada pasar modal. Pasar modal adalah sarana-sarana atau tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Yang keenam, ada pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Yang ketujuh ada dana pensiun. Dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif dalam bekerjanya. Yang kedelapan, ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang kesembilan, ada perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. 10. Finansial teknologi. Finansial teknologi merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank dalam bentuk yang lebih modern. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini beragam mulai dari penggalangan dana atau layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah untuk membantu keperluan hidup mereka sehari-hari. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank pengkreditan rakyat. Yang pertama, kegiatan bank umum. Kegiatan bank umum terdiri dari 3. Yang pertama itu ada funding, yang di dalamnya terdapat simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Lalu, yang kedua ada lending, yang di dalamnya itu adalah kredit. Yang ketiga service, yang terdapat di dalam ada
transfer, clearing, bank card, menerima setoran, dan menerima pembayaran. Lalu kegiatan bank pengkreditan rakyat. Kegiatan pengkreditan rakyat juga terdiri dari 3, yaitu funding, yang di dalamnya terdapat simpanan tabungan dan simpanan deposito. Lalu ada lending, yang terdapat di dalamnya adalah kredit. Dan selanjutnya yang ketiga, itu larangan-larangan BPR yang terdapat di dalamnya, menentukan simpanan giro, melakukan falas, dan melakukan kegiatan asuransi. Soal ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Pertama, dana yang bersumber dari dana itu sendiri, yang terdiri dari 3, yaitu 1. Setoran modal pemegang saham, 2. Cadangan-cadangan bank, 3. Laba yang belum dibagi. Lalu yang kedua itu dana yang berasal dari masyarakat luas, terdiri dari 1. Simpanan giro, 2. Simpanan tabungan, 3. Simpanan deposito. Lalu yang ketiga ada dana yang bersumber dari lembaga lainnya, yang terdiri dari 1. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, 2. Pinjaman antara bank atau bisa dibilang dengan call money, ketiga, pinjaman dari bank luar negeri, 4. Surat berharga pasal keempat. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit yang pertama itu ada karakter. Karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Kedua, kapasitas. Kapasitas adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga, ada kapital. Kapital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola calon debitur. Yang keempat, ada kondisi. Pembayaran yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Yang kelima, ada kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun non-fisik. Soal kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Yang pertama ada transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. 2. Clearing. Clearing adalah penagihan surat berharga seperti cek dan biliet giro. Ketiga, ada inkaso. Inkaso adalah penagihan surat-surat berharga seperti cek dan biliet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Keempat, safe deposito box. Safe deposito box adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat menyimpan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Yang kelima, ada bank card. Bank card adalah kartu yang dapat digunakan untuk mengambil uang tunai. Sekian dengan jawaban pertanyaan yang telah saya jawab. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.